Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya ya, yaitu kita sudah membahas mengenai melatih diri peduli sosial. Hanya saja pada pertemuan hari ini kita melanjutkan dari materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Jadi melanjutkannya nanti pada hari ini kita akan membahas mengenai surat Al-Ma'un dan terjemahnya. Dan sebelum saya memulai pembelajarannya, saya menghimbau kepada adik-adik semua ketika mengikuti pelajaran saya supaya dibuka buku pelajarannya masing-masing, buku paket Al-Quran dan buku LKS-nya, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik bisa mengetahui keberadaannya langsung materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kemudian yang kedua, yaitu saya menghimbau lagi ketika mengikuti pelajaran saya supaya tidak men-skip videonya ya, supaya nanti apa yang saya sampaikan, penjelasan yang saya sampaikan itu bisa adik-adik ketahui secara keseluruhan. Kurang lebihnya seperti itu ya, jadi bisa diperhatikan kembali. Kemudian langsung memasuki ke pembahasannya, namun sebelum saya memulainya, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung memasuki ke pembahasannya, yaitu terkait tentang melatih diri peduli sosial, yaitu tentang kandungan surat Al-Ma'un. Di sini saya bacakan lagi kompetensi dasar yang akan kita capai ya di bab yang ketiga ini ya. Jadi di sini kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menghayati keutamaan tolong menolong dan menyantuni anak yatim. Kemudian yang kedua memiliki sikap tolong menolong dan mencintai anak yatim sebagai implementasi dari pemahaman tentang kandungan Quran surat Al-Kautsar, Al-Ma'un dan hadis tentang perilaku tolong menolong riwayat Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Umar. Kemudian yang ketiga memahami isi kandungan surat Al-Kautsar dan Al-Ma'un serta hadis tentang perilaku tolong-menolong riwayat Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Umar. Kemudian yang keempat yaitu mensimulasikan sikap tolong-menolong dan peduli terhadap anak yatim sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Itu adalah kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Jadi langsung ke pembahasannya, yaitu pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai membaca surat Al-Ma'un dan terjemahnya. Namun sebelum saya membacakan surat Al-Ma'un nanti, di sini ada penjelasan sedikit terkait dengan surat Al-Ma'un ya. Jadi di sini bunyinya nama Al-Ma'un itu diambil dari ayat terakhir dalam surat Al-Ma'un yang artinya barang-barang yang berguna. Dan surat Al-Ma'un ini terdapat pada juz 30 dan terletak pada urutan ke-107 di dalam Al-Quran. Kemudian surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah, sehingga dinamakan dengan surat Makkiyah. Itu ya. Jadi apabila di sini surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, itu dinamakan surat Makkiyah. Di sini penjelasannya ada juga surat ini diturunkan setelah surat At-Takatsur dan posisi surat Al-Ma'un ini berada setelah surat Al-Quraisy dan sebelum surat Al-Kautsar. Ini penjelasan terkait surat Al-Ma'un itu sendiri. Langsung memasuki ke pembahasannya yang selanjutnya, yaitu bacaan dari surat Al-Ma'un. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya, itu tadi adalah bacaan surat Al-Ma'un ya. Itu bisa Anda disimak kembali, nanti cara bacanya seperti apa bisa diperhatikan lagi ya.
Kemudian di sini penjelasan yang selanjutnya adalah terkait tentang terjemah dari surat Al-Maun, yaitu pada ayat pertama, artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitulah yang menghadi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Itu adalah terjemah dari surat Al-Maun ya, bisa diperhatikan kembali. Dan kemudian pembahasan selanjutnya pada pertemuan hari ini yaitu terkait atau menjelaskan mengenai asbabun nuzul surat Al-Maun ya. Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya surat Al-Maun. Jadi sebabnya itu apa? Di sini sebabnya adalah dilatar belakangi dari kisah Abu Jahal, yang mana suatu ketika Abu Jahal menyembelih unta, lalu datanglah seorang anak yatim piatu meminta sedikit daging unta tersebut. Karena kekikiran dan kesombongan Abu Jahal tersebut, itu anak tersebut tidak diberi. Bahkan Abu Jahal itu menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dan apabila adik-adik belum mengetahui apa itu maksud dari menghardik ya, menghardik itu adalah mengata-ngatai ya, sambil membentak-bentak ya. Itu tidak boleh ya, tidak dianjurkan sekali dalam agama kita, yaitu agama Islam. Dengan demikian ya, dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah di sini menurunkan surat Al-Maun ayat 1 sampai ayat 3. Nah, itu adalah kandungannya atau asbabun nuzulnya, itu adalah dilatar belakangi oleh kisah Abu Jahal yang menghardik anak yatim, yaitu terdapat pada ayat 1 sampai ayat 3. Dan kemudian asbabun nuzul yang kedua atau sebab-sebab diturunkannya surat Al-Maun itu adalah sesuai dengan riwayat Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Abbas, dikemukakan bahwa ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7 surat Al-Maun ini dilatar belakangi oleh kaum munafik yang mempertontonkan sholat mereka dengan riya kepada kaum mukminin dan meninggalkannya apabila tidak ada yang melihatnya serta menolak memberikan bantuan ataupun pinjaman. Ini adalah asbabun nuzul yang selanjutnya ya, yang kedua, yaitu yang terdapat pada ayat keempat sampai ayat ke-7. Nah, di sini maksudnya di sini itu terdapat dilatar belakangi, maksud saya ya, dilatar belakangi oleh kaum munafik yang mempertontonkan salat mereka. Sedangkan ketika kita sholat itu adalah kita diperintahkan untuk ikhlas ya, karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Jadi sholat itu bukan sarana untuk dipertontonkan atau dipertunjukkan kepada orang lain, karena sholat kita itu urusannya dengan Allah, bukan urusan kepada manusia. Dan di sini pola pikirnya orang yang munafik di sini ya, itu adalah mereka mempertontonkannya dengan riya. Dan apabila orang mukminin ini tidak mau mengakui ya, di sini tidak mau mengakui bahwasanya orang yang riya tersebut itu adalah orang yang rajin sholat, maka orang yang munafik ini atau orang yang sudah riya ini tidak mau membantu kaum mukminin apabila suatu saat kaum mukminin ini meminta bantuan kepada orang riya tersebut. Nah, ini juga tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan sekali atau dilarang dalam agama Islam. Itu adalah asbabun nuzul surat Al-Maun ayat 4 sampai ayat ke-7. Dan kemudian memasuki pembahasan yang selanjutnya terkait dengan surat Al-Maun. Di sini membahas mengenai kandungan dari surat Al-Maun. Yang di situ ya kandungannya ya, itu menjelaskan tentang dua golongan manusia, yaitu manusia yang mendustakan agama dan manusia yang celaka. Dan berikut adalah beberapa penjelasan terkait surat Al-Maun ya. Terus simak videonya ya sampai selesai supaya nanti adik-adik bisa mengetahui penjelasannya secara keseluruhan. Itu kandungan di sini yang selanjutnya adalah yang pertama itu golongan manusia yang mendustakan agama. Dan ini tercantum dalam surat Al-Maun sebagai berikut, yang meliputi orang yang suka menghardik anak yatim dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan
fakir miskin. Ya, itu adalah golongan yang pertama ya. Golongan pertama yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim piatu, dan yang kedua yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Itu adalah golongan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu golongan manusia yang celaka, yaitu yang meliputi orang yang lalai dalam mengerjakan sholat dan menjalankan sholat tersebut dengan ria. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwasanya kandungan surat Al-Maun itu terdapat dua kategori ya, yaitu yang pertama golongan manusia yang mendustakan agama, dan yang kedua yaitu golongan manusia yang celaka ya. Yang celaka di sini maksudnya adalah ketika mereka memamerkan atau riya dengan sholatnya. Dan mudah-mudahan penjelasan atau pembahasan surat Al-Maun pada hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik dan bisa memupuk rasa ikhlas ya pada adik-adik, supaya bisa menjalankan sholat itu bisa karena Allah, bukan karena dilihat oleh manusia. Dan sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.